the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Mati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Firman Tuhan berkata, kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Ya, kita tidak bisa membonceng suami kita tidak bisa menggendong anak kita. Ya, jadi kalau urusan rohani atau urusan roh, ya urusan hati itu pribadi, ya head to head katanya kalau orang seberang sana bilang. Jadi mari kita bangun pribadi kita bangun hati kita kepada Tuhan. Ya hari-hari ini orang memilih sering udahlah gitu ya, saya kecewa atau apa yang saya harapkan tidak saya dapatkan gitu. Akhirnya memilih untuk mundur dan itu sangat membuat hati Tuhan sedih ya. Tuhan saja mau memberikan nyawanya agar kita tetap setia. Tapi kita tidak mau buka hati. Ini yang membuat hati Tuhan sedih. Ya, jadi banyak terlihat sekarang di komunitas-komunitas juga ya para pemimpin-pemimpin rohani sedih hari-hari ini. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia ini ketika dia nyaman, dia lupa Tuhan. Ya, dan sebaliknya juga ada yang karena terlalu sakit, terlalu sedih, ataupun terlalu banyak kesengsaraan, juga uh, dia akan uh, menjauh dari Tuhan ya, memilih untuk jalan pintas atau istilah sekarang dia ya mau cari jalan yang sesuai dengan keinginan dia. Tapi kita sebagai anak Tuhan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Saya pagi ini uh, saya dapat WA ya, baru buka, dia bilang begini, doakan saya Bu, saya yakin doa Ibu manjur, saya bla 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 gitu ya. Begitu saya buka handphone setelah saya kamar mandi ya saya dapat gitu. Tapi saya sedih, hari ini saya melihat rohaninya merosot padahal seorang hamba Tuhan gitu. Jadi saya pikir kalau saya yang berdoa tapi dia nggak berdoa, bagaimana caranya ya? Ya jungkir balik pun kita berdoa karena ini masalah urusan hati, urusan roh kita dengan Tuhan. Itu yang nggak disadari orang. Makanya sebenarnya kalau kita mengerti, ya nggak perlu pendeta mendoakan kita. Kita langsung sama Tuhan kok. Makanya Tuhan Yesus disalibkan. Ya, makanya Tuhan Yesus dikatakan ketika di kayu salib, tabir itu sudah terbelah. Ya, tabir itu maksudnya pembatas. Yang tadinya harus nabi bawa doa kita. Ya, sekarang nggak perlu. Kita langsung sama Tuhan gitu ya. Tapi ya itu tadi, saya bukan ini, tapi hati saya sedih gitu ya. Hari-hari ini semakin merosot nilai rohani kita. Tapi ayo kita yang mengerti firman Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan. Tapi mari, yaitu tadi, suami istri tidak bisa boncengan. Alkitab berkata, suami istri tidur satu ranjang, satu terangkat, satu tidak. Ya, orang katanya, kalau dulu di kampung kami juga masih numbuk padi itu berdua kan, taktuk, taktuk, taktuk. Yang satu terangkat, yang satu tidak. Ini yang perlu kita ingat hari-hari ini. Ya, jadi mari kita bangun roh kita bangun hati kita. Masalah bukan semakin berkurang, semakin banyak Bapak Ibu. Tapi apakah di dalam masalah itu kita menyerah atau kita langsung ya itu tadi putus asa? No, ya Allah kita Allah yang baik, Allah kita Allah yang luar biasa. Kita rindu datang kepada Dia, tapi Dia 10, 100 kali rindu untuk memberkati kita sebenarnya. Tapi apakah hati kita lurus? Ya seperti saya bilang begini, saya sedih, aduh
kok hamba Tuhan kok begini gitu. Saya yakin doa ibu manjur loh. Kalau saya berdoa dia tidak berdoa, bagaimana caranya gitu ya. Nah, jadi tapi saya percaya apapun hari ini masalah kita. Kami tadi malam pelayanan sampai jam 1 Bapak Ibu. Makanya kami tadi juga bangun itu pas udah jam 5 kurang gitu ya. Jadi eh, memang lelah seharian kami kemarin pelayanan. Seharian di luar sampai rumah tempat ada mungkin kami harus layani dan kami jam 1 baru selesai pelayanan tadi malam. Tapi kami sukacita ada kekuatan dari Tuhan. Ya, oke baik langsung saja Bapak Ibu. Satu ayat firman Tuhan pagi hari ini buat kita. Ya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Jika Tuhan masih memberikan kami kekuatan, napas kehidupan, dan kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Oh Tuhan, ini hati kami Bapa. Kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami Bapa. Sebab Engkaulah pemilik napas kami. Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau pemilik hati kami. Bahkan seluruh yang Tuhan percayakan. Tuhan titipkan dalam kehidupan kami Bapa. Semua itu karena anugerah-Mu. Semua itu karena cinta-Mu kepada kami. Bahkan nyawa-Mu pun Engkau berikan agar kami selamat. Kami tahu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu. Kiranya perkenanan-Mu Tuhan memberkati kami di pagi hari ini Bapak. Bapak kami sudah memuji Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan mendengarkan sepatah kata saja daripada-Mu Bapak. Yang menyegarkan hati kami, menyegarkan roh kami, hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapak, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami sudah siap mendengarkan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Bapak Engkau urapi. Engkau memberikan hikmat. Sehingga apa yang disampaikan pada hari ini berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Rapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan. Dari Filipi 4 ayat yang ke-9 dan 19. Mari kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi 4 ayat 9 dan 19. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat 2 ayat firman ini. Kita tahu firman ini adalah yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nasihat-nasihat dia terakhir untuk ya jemaat yang ada di kota Filipi. Ya, bagaimana ya Rasul Paulus melihat iman mereka dan ada di sana ibu-ibu yang luar biasa ya. Di sana ada Euodia, ada Sintiche, kita tahu itu adalah ibunda dari Timotius ya, dan neneknya itu adalah teladan yang orang beriman ya, teladan ibu-ibu yang benar-benar setia melakukan firman Tuhan dan itu turun kepada anaknya yaitu Timotius ya, dan itu Rasul Paulus mengatakan ya kalau dia imannya biasa-biasa saja saya percaya Rasul Paulus tidak ataupun uh, tidak perlu menuliskan, tidak perlu mengatakan itu ya.
lihatlah iman ibumu, iman nenekmu ya sampai seperti itu. Itu karena memang ada suatu teladan di sana ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan ini menyapa kita ya. Dikatakan di sana tadi ayat ke-9, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa atau yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu, kata Rasul Paulus. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah ya seorang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, bahkan dia menganiaya ya jemaat Tuhan ya, tapi Tuhan sendiri langsung bertemu dengan Rasul Paulus. Pada waktu itu dia Saulus masih, kan kemudian dia memenangkan ataupun ya bertemu pribadi dengan Saulus dan kemudian dia bertobat ya, menerima ya rencana Tuhan dalam kehidupannya sehingga dia menjadi rasul besar, sehingga dia dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk menyampaikan berita baik yaitu Injil. Nah, pada pagi hari ini ya kita lewat firman Tuhan disapa apa yang telah kita dengar selama ini tentang Injil keselamatan, tentang firman Tuhan, bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat ingin memberkati kita. Ya, bahkan untuk nyawanya saja dia berikan untuk kita. Oleh karena itu kita percaya yang lain juga dia akan berikan. Tapi bagaimana kita setia, bagaimana kita ya seperti tadi dikatakan apa yang telah kita terima, telah kita pelajari, kita imani, itu harus kita lakukan. Jadi sekarang kata kuncinya lakukan ya. Lakukan itu dipraktekkan ya, bukan hanya diketahui atau secara teori tapi dipraktekkan ya. Bapak Ibu, dulu zaman kita sekolah, zaman kami sekolah, tidak ada praktek. Yang praktek itu dulu hanya olahraga dan keterampilan. Ya, saya ingat banget kalau olahraga, oh minggu ini kita belajar teori gitu tentang senam. Ya, nah kemudian minggu besok gurunya bilang kita akan praktek anak-anak nanti pakaiannya pakaian olahraga. Jadi ada khusus pakaian olahraga untuk praktek gitu ya. Kenapa? Karena apa yang diterima tadi, ilmu pengetahuan tentang senam, misalnya ya kan, gerakan pertama begini, kedua begitu, ketiga begini, itu harus dipraktekkan. Ya, nah, demikian juga dengan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengatakan apa yang telah kamu terima. Ya, firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo kita perhatikan, kita cari kebenaran firman Tuhan dulu, kerjaan dulu. Nanti semua itu bonus-bonus. Dia akan menambahkan, memberikan di kita damai sejahtera, mencukupkan kebutuhan kita, memberikan kita usaha, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, itu contohnya. Nah, tapi pagi hari ini, saya tidak tahu. Dari kemarin memang firman ini sudah di hati saya. Ya, Tuhan gerakkan gitu. Bahwa ayat ke-19 tadi dalam Filipi 4 ayat 19 kan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, apa yang kamu pikirkan hari-hari ini? Ya, Tuhan tahu. Ya, mungkin hari ini kita bergumul, Tuhan, aku butuh biaya ya untuk uang sekolah anak, ya. Aku butuh biaya. Aku kami mau ke kota ini, mau ke kota itu. Kami butuh biaya untuk berobat. Kami butuh biaya untuk memberkati orang yang membutuhkan. Ada yang sakit. Atau kami sekarang butuh Tuhan. Ya, kendaraan. Kami butuh rumah Tuhan.
Firman Tuhan berkata pagi hari ini, Allahku, kata Rasul Paulus. Siapa Allahnya? Yang kita pelajari, yang sudah kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Bapak Ibu, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minta kepada Raja kita, Tuhan kita, pemilik hidup kita, yaitu Yesus Raja. Jadi kita jangan hanya fokus kepada kebutuhan kita, tapi yang pertama yang Tuhan mau, kita mau mendengarkan ya sabdanya, mau mendengarkan anjurannya, mau mendengarkan atau melakukan peraturan yang dia telah sampaikan, ya, yaitu apa? Kita harus menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau dibentuk. Kita harus setia, kita harus adil, ya, kita harus saling mengasihi. Nah, kalau itu sudah kita kerjakan, kita sudah lakukan, maka Allahku, kata Rasul Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, ya kami sering katakan hari-hari kami semua dalam anugerah Tuhan. Ya, ketika kami mau berangkat, ya apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Tuhan cukupkan. Ada aja saja cara Tuhan untuk memberkati. Ya, satu kali hambanya dalam pelayanan, ya, dia pergi itu 2 hari lagi kayak mau berangkat. Ya, nah terus ketika mereka selesai pelayanan, dan memang tidak pernah diharapkan gitu ya. Ternyata orang yang dilayani itu dari balik pintu banyak dipanggil Pak Pendeta, disalam, dan dia memberikan berkat. Nah, ini membuat kita terkagum-kagum, Bapak Ibu. Tapi adakah hati kita juga kagum kepada Tuhan? Adakah hati kita juga bangga kepada Tuhan bahwa Allah itu Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita, memenuhi segala keperluan kita. Tapi Rasul Paulus berkata, apa yang sudah kamu dengar tentang Yesus? Apa yang sudah kamu terima pengajaran? Ayo kita praktekkan seperti anak sekolah tadi. Imani. Ya, jangan gusar, jangan setengah-setengah. Jangan kita, wah, bagaimana caranya Tuhan? Itu bukan apa namanya? Itu bukan hak kita. Dan kita tidak perlu memikirkan itu. Ya, karena Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk memberkati kita. Jadi jangan pernah kita pikir, bagaimana caranya ya Tuhannya? Dari mana nanti ya Tuhan kirimkan nanti ya untuk memberkati saya? Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena Allah sendiri sanggup membuat air menjadi anggur. Kita ingat ketika perkawinan di Kana, ya, Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Ya, ketika ada perkawinan di Kana, ya, dan itu adalah kerabatnya Yesus, kerabatnya Maria sebagai ibunya Yesus. Ya, di sana kita mendengar ataupun kita membaca tahu cerita ini bahwa ya mereka kehabisan anggur dan Yesus hadir di situ bersama ibunya. Maria mengenal siapa Yesus, dia tahu Yesus itu siapa. Sehingga Maria memohon kepada Yesus, tolong lakukanlah sesuatu. Ya, ini kerabat kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Perlu ditolong. Anggurnya habis. Karena zaman dulu itu menjadi sepertinya uh, sesuatu harus ada ya dalam pernikahan atau dalam pesta-pesta orang Yahudi, orang Israel. Nah, kalau sampai kehabisan anggur, maka mereka akan malu. Tapi apa kata Yesus? Sebenarnya waktunya belum. Dia bikin mujizat itu. Tapi karena belas kasihan, ya, karena ibunda itu punya iman, dia percaya bahwa anaknya, ya, Yesus itu
bukan manusia biasa. Ya, dia Tuhan, dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga dia katakan, lakukan sesuatu. Dan pada waktu itu Yesus katakan apa? Ya, suruh kepada pelayan. Ya, satu hal Maria berkata kepada pelayan-pelayan di sana, nanti apa yang disuruh kerjakan, katanya. Bapak Ibu, kalau pelayan-pelayan di pesta Kana itu tidak melakukan apa yang disuruh Yesus, maka tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi. Kalau mereka nanya untuk apa, pasti tidak terjadi. Tapi ketika Bunda Maria mengatakan, apa nanti yang disuruhkan oleh Yesus kamu kerjakan. Pelayan-pelayan di sana pun melakukan. Maka dikatakan diisi air kepada tempayan. Ya, setelah diisi, apa dikatakan Bapak Ibu? Cedok. Bukan dibilang setelah diisi kamu kasih ini kasih itu. Dan pelayan itu begitu patuh, taat kepada perintah. Ya, yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga ketika mereka mencedok dari dalam tempayan itu air biasa yang mereka masukkan ke dalam, dicedok dan yang keluar, ya Alkitab mengatakan anggur yang lebih baik dari anggur yang pertama diberikan ataupun dihidangkan ataupun disediakan oleh pemilik pesta. Wow, keren kan? Ya, ketika ada ketaatan, ketika ada kepatuhan, ketika kita percaya, ketika kita mau praktek, maka apa yang direncanakan Tuhan, yang disediakan Tuhan itu jauh lebih baik dari hal-hal sebelumnya. Ya, tapi adakah iman kita seperti itu, Bapak Ibu? Tuhan sedang menghajar kita, mendidik kita hari-hari ini. Ayo beriman, ayo praktek. Nah, bagi saya pribadi ini setiap hari Tuhan bicara praktek seperti itu ya. Ya. Tapi butuh praktek ini itu tadi. Ada hal-hal yang harus kita turuti. Yaitu apa? Kita harus memiliki kerendahan hati. Harus juga lemah lembut. Artinya apa? Segala ego kita. Segala hal-hal yang tidak baik. Yang Tuhan tidak suka. Itu harus kita buang. Harus kita matikan katanya. Ya, jangan lagi dipakai. Ketika itu terjadi. Maka Tuhan akan senang. Ketika Tuhan senang, kita melihat kita taat, Dia akan memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Memang hari-hari ini kami juga sering mendengar keluhannya. Banyak ya jemaat Tuhan. Keadaan ekonomi terguncang. Bukan hanya itu untuk Indonesia, tapi di luar negeri juga. Ya, saya ada juga beberapa kerabat di luar mengatakan keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi semakin sulit. Ya, nah, itu tadi. Karena orang semakin egois, semakin tinggi. Tapi kita sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Allah yang sudah dipilih, ahli waris kerajaan surga, kita punya Bapa yang baik. Dia punya Bapa yang sanggup menolong Bapak, Ibu, dan saya. Dia sanggup memenuhi keperluanmu, katanya firman Tuhan. Pegang firman Tuhan ini. Tuhan, aku bangga punya Engkau. Apapun keperluanku, Tuhan akan cukupkan. Itu janjimu. Saya klaim janji itu. Oleh karena itu berikan saya hikmat. Apa yang harus saya lakukan? Usaha apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya siapkan? Seperti tadi. Ya, perkawinan di Kana. Suruh isi air, isi saja ke tempayan. Ceduk-ceduk yang keluar anggur. Wow, luar biasa. Hari ini, ya firman Tuhan berkata kepada kita. Ya, mari apa yang kamu terima. Praktekkan, kata firman Tuhan ayat ke-9 tadi. Apa yang telah kamu dengar, lakukan. Maka Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa, ya, Allah sumber segalanya, pemilik hidup kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Dia tahu keperluanmu, dia tahu kebutuhanmu. Tapi bagaimana? Apakah kita percaya? Apakah kita beriman? Atau kita hanya datang kalau butuh? Ya, seperti pagi hari ini. Oh Tuhan, saya sangat miris. Ya, wah gitu ya. Sepertinya dari eh,
kata-kata itu dia sudah putus asa gitu ya, hopeless gitu. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita tunjukkan Allah mau kita stop strong, kuat gitu ya. Ya, karena kita punya Allah, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang menjadi andalan kita. Ya, jangan ragu akan Tuhan kita. Ya, Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup memenuhi kebutuhanmu. Dia tahu keperluanmu, tapi dia mau hatimu. Dia mau ketaatanmu. Ya, taat itu kalau dibalik tetap taat ya. T-A-A-T. Dibalik lagi T-A-A-T. Taat, taat, taat. Itu Tuhan mau itu. Aku mau taat Tuhan. Aku mau belajar Tuhan. Aku mau merendahkan hati Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau pada pagi hari ini. Ya, banyak kesaksian yang kami dapatkan. Tapi itu tadi, percaya saja. Setia, ini juga sangat penting. Setia, ya. Setia kepada siapa? Kepada siapa saja. Setia kepada Tuhan itu kita tunjukkan bukan karena kita berdoa. Tapi setia dalam tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan percayakan. Pelayanan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus setia. Ya. Kemudian juga setia kepada pasangan. Setia kepada keluarga. Nah, makanya di dalam memilih setia ini Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati ya. Nah, mungkin seseorang berkata begini, iya tapi kan saya banyak ini Bu, banyak komunitas, banyak Zoom sana, Zoom sini. Waduh saya susah jadi saya harus bagi-bagi. Di sini kita perlu juga mengambil keputusan. Ya, tadi dikatakan kita harus ada prioritas. Prioritas kita itu Tuhan. Nah, jadi kalau kita ikut dalam sesuatu kegiatan, apapun itu, kalau bukan Tuhan yang disenangkan, sebenarnya itu hanya sia-sia. Kita hanya mencapek-capekkan diri, badan, kita hanya menghabis-habiskan waktu, dan itu tidak berguna. Ya, bahkan mungkin di sana kita akan sering sakit hati, sering kecewa. Karena kenapa? Karena kita bukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita tidak akan lelah, kita tidak akan kecewa. Kekuatan baru, ya, hikmat baru selalu Tuhan berikan, Tuhan tambah-tambahkan, bahkan ya, semakin hari kita semakin peka, semakin banyak melihat ya penyediaan Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak kita bayangkan, perlindungan Tuhan yang tidak pernah kita sangka-sangka itu akan Tuhan adakan. Ya, tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, ayo, mari kita ucapkan kata ini. Ya, kita yakini, ya, dengan menggantikan Allahku sebutkan namamu, ya, Allah Tiar, ya, akan memenuhi segala keperluan Tiar. Jadi kudanmu itu katakan buat diri sendiri ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus. Katakan, Allahku sanggup memenuhi keperluan. Apapun hari-hari ini permasalahanmu. Ya bukan hanya masalah ekonomi atau materi, tapi mungkin masalah damai sejahtera, masalah hubungan, ya bahkan masalah kesehatan. Katakan, Allahku sanggup memenuhi, Allahku sanggup menyembuhkan, Allahku sanggup memulihkan ya segala keperluanku, segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya ya